Harusnya kita semua pakai yang warna menyala begitu kan? Karena api dari surga turun yang memberikan semangat. Kalau kita baca di sini ayat 1 sampai ayat yang keempat dikatakan apa? Tiba-tiba dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras, lalu kemudian tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan. Apa yang ingin Alkitab beritahukan kepada kita? Yang Alkitab ingin beritahukan kepada kita adalah ketika Roh Kudus turun, sesuatu yang dahsyat terjadi pada waktu itu. Sampai sekarang, beberapa gereja masih mengejar hal-hal yang seperti ini. Tetapi saya melihat bukan itu angin ribut ya saudara, karena pemerintah tidak umumkan hari ini ada typhoon. Ya. Lalu kemudian tidak ada api. Lalu gedung kita tidak bergoyang-goyang saudara. Kenapa? Karena pondasinya sangat kuat, kecuali dibikin dari kayu-kayu, lalu tinggal di daerah gunung, lalu kemudian angin bertiup. Tetapi yang Alkitab ingin beritahukan kepada kita, ada sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang dahsyat. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ada yang lebih dahsyat daripada itu. Apa yang ada yang lebih dahsyat daripada itu adalah ketika kita melihat ayat yang ke-14. Lalu bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada diri Petrus sebelum terima Roh Kudus? Alkitab berkata, peristiwa penyaliban terjadi kira-kira 50 hari sebelum itu, baru 2 bulan ya saudara ya, 2 bulan 50 hari sebelum itu, dan Petrus dan kawan-kawan itu bersembunyi saudara, bersembunyi. Bahkan Alkitab juga mencatat, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah, ini loh saudara, ayat yang ke-13 pasal pertama, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Naiklah mereka ke atas, lalu kemudian mereka tinggal di tempat itu. Tidak keluar-keluar dulu, saudara. Kenapa tidak keluar-keluar dulu? Karena masih panas. Apa yang panas, saudara? Pemimpin agama, Pontius Pilatus, Herodes sedang mengincar murid-murid Yesus. Dan Yerusalem itu bukan kota yang besar. Bukan kota yang besar. Yaitu kota yang kecil gitu ya, saudara. Jadi, mata-mata sedang melihat yang mana murid Yesus, lalu mau ditangkap-tangkapin. Tetapi kemudian saudara, setelah mereka terima Roh Kudus, Alkitab berkata, maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Kata bangkit ini menunjukkan apa saudara? Kata bangkit ini menunjukkan Petrus menampilkan dirinya. Kan luar biasa tuh saudara. Dari penakut menjadi pemberani. Saya tahu beberapa di antara saudara yang kalau pulang ke Indonesia itu taluk salibnya kadang-kadang disimpan dulu beberapa waktu. Lalu kemudian kalau makan rasanya mau berdoa di depan orang yang belum percaya itu rasanya gimana? Gitu kan? Saya bisa maklum. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan keluarga yang belum percaya. Ya rasanya mau menunjukkan diri itu. Nah Petrus ini dia berhadapan dengan bukan satu keluarga saudara, tetapi pemerintah dan masyarakat yang menolak Injil. Dan resikonya apa soal kalau berani tampil? Resikonya adalah ditangkap dan bahkan mereka bisa mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Karena peristiwa itu belum 2 bulan. Betul kan saudara? Ya. Lalu keberanian untuk tampil ini menurut saya luar biasa. Dan dia bukan hanya berani tampil, kalau saudara perhatikan ya, dia tampil untuk berkhotbah. Dia tampil untuk berkhotbah. Di Indonesia ada beberapa tokoh yang diberi karunia untuk dipenjara karena pelayanan Injil. Saya lagi tunggu ini beberapa yang dipenjara oleh karena Injil keluar dari penjara. Saya mau lihat dia tampil lagi nggak untuk berbicara. Begitu. Nah Petrus tampil dan berbicara tentang Injil. Dan kita tahu gara-gara Injil ini Yesus disalibkan. Sekarang Petrus angkat lagi topik ini lalu berbicara di depan umum. Ini luar biasa. Nangkep ya saudara ya, luar biasa. Lalu kalau saudara perhatikan, nanti pulang lanjutkan baca dari ayat 14 sampai pasal habis ini. Petrus itu dia bisa berkhotbah dan dia bisa menghubungkan perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sampai kepada Injil Yesus. Dia bisa hubungkan. Sopo Petrus iki?
lulusan S1, S2, S3 teologi, orang atau saudara? Betul kan? Tapi dia bisa mengkaitkan khotbah perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Kalian sudah ikut Tuhan Yesus berapa lama? Kalau saya tanya, coba kaitkan perjanjian lama ke perjanjian baru berkaitan dengan Yesus, nggak bisa. Tapi coba kalau kaitkan ucapan mertua dengan ucapan kakak ipar, lalu sampai nusuk di hati, paling pinter toh. Hafal toh? Dan sudah tuh nggak pernah dilupakan lagi. Lalu sampai ke Hongkong tetap dibawa. Kapan ada kesempatan cerita, itu lagi yang diulang gitu loh. Makanya hidupmu kerdil. Kenapa kerdil? Gara-gara mengulang ucapan-ucapan yang pahit itu. Betul kan saudara? Ucapan-ucapan yang pahit itu harus dibuang. Kalau dia tidak dibuang, itu akan menambah beban dan uban itu bermunculan dengan cepat. Nah, mungkin itu gara-gara simpel yang baik. Itu ucapan-ucapan itu kalau tidak disimpan, dia akan menambah kerut-kerut muka yang tidak membuat kita menjadi suka cita. Yang harus kita ingat itu apa saudara? Tahu perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Petrus berbeda dengan Paulus. Kalau Paulus itu memang dia menguasai perjanjian lama, tapi kalau Petrus itu profesinya apa? Nelayan. Ini kan luar biasa saudara. Seorang yang berprofesi nelayan, tetapi dia bisa mengkaitkan perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dari mana Petrus belajar? Petrus lulusan SDT mana? Siapa yang tahu? Saya kasih tiket pulang ke Indonesia. Hah? Mau pulang, Pak. Apa? Bapak pengen pulang. Itu yang mau pulang. Ayo, di Mufika pulang, saya kasih tiket bisnis kelas. Jadi pulang, Pak. Sudah beli tiket nggak jadi pulang begitu ya. Ampun. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kejadian Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Petrus dan murid-murid mendapat kuliah padat selama berapa hari, saudara? 40 hari. Dapat kuliah padat selama 40. Tadinya Yesus ngomong, tapi masuk kiri, keluar kanan. Sekarang Yesus mati dan bangkit, dia tinggal bersama dengan murid-murid 40 hari toh. Nah, 40 hari ini Yesus kembali kasih kuliah padat, berbicara berulang-ulang tentang Injil Kerajaan Allah. Dalam 40 hari, dan ditambah dengan Roh Kudus turun, Petrus bisa mengkaitkan perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Bukankah Alkitab bilang kalau dia turun roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Karena itu anak Tuhan harusnya cerdas. Nangkep saudara? Ya. Cerdas. Mulai sekarang minta supaya Roh Kudus menolong kita memimpin ke dalam kebenaran. Jangan menelusuri omongan yang gak jelas sampai akhirnya dirimu tersesat dalam kepahitan. Mengerti? Ya, kemarin saya perhatikan waktu saya baru pulang dari Hongkong, ada lagi kepahitan yang ditaruh di Facebook. Ya, kita memang orang susah, tapi kita tidak minta makan dengan kamu. Nah, itu pasti lagi tersinggung kalau udah ngomong kayak gitu loh. Ya, lagi tersinggung kan, betul kan? Ya. Nah, bukan saya. Kita memang pembantu rumah tangga di Hongkong, tetapi kita tidak punya utang deh. Berarti dia lagi apa saudara? Lagi melo, lagi tersinggung kan, betul kan? Nah, kenapa dia tersinggung? Karena dia kuliah padatnya jurusan kepahitan. Harusnya kita kuliah padat 40 tahun jurusan apa saudara? Jurusan penerangan. Diterangi oleh Petrus. Terima Roh Kudus itu langsung lengkap saudara. Perjanjian lama yang dijelaskan oleh Yesus 40 hari semuanya dia dapat. Ini luar biasa.
Jadi dia mendapatkan keberanian dan sekarang dia mendapatkan apa? Pencerahan. Selanjutnya saudara kita lihat lagi. Dia memaparkan siapakah Yesus itu. Dia memaparkan siapakah Yesus itu. Di sini ada Kak Iramati. Berapa tahun sekolah Alkitab? 4 tahun. 5 tahun. Kalau saya suruh khotbah di sini mendadak bisa berani. Hah? Berani, Pak. Nah, kamu berani tampil, mereka nggak berani dengar. Ini kan nggak ada persiapan begitu, soal. Langsung dia maju, langsung dia maju. Ini namanya khotbah mendadak. Saya pun kalau terima tugas khotbah mendadak, saya agak gimana gitu loh. Ya, kalau khotbah mendadaknya di 4, 5 orang, ya masih mending. Tapi kalau khotbah mendadak di tempat yang begitu besar, untung kemarin waktu saya pergi ke Manado, acara konfirmasi itu, Pendeta Adolf tidak minta saya khotbah mendadak. Tapi saya dengar dia disuruh orang khotbah mendadak kemarin. Saking sibuknya dia di hari penutup itu, saya panggil dia nggak jawab begitu. Dia nggak lihat muka saya. Terus setelah selesai semua jam 3 dia baru telepon. Pak Slamet, saya minta maaf. Tadi waktu Pak Slamet ngomong saya nggak lihat muka Pak Slamet. Kenapa? Karena yang satu yang harus khotbah penutup nggak jadi datang begitu. Jadi saya harus siapkan dulu. Paling di depan para bule lagi ini itu dan sebagainya. Ya benar, saudara. Petrus bisa tampil untuk khotbah mendadak. Coba. 1, keberanian. 2, pengetahuan. 3, apa? Kemampuan. Itu karena Roh Kudus. Jadi KB kalau ngomong kue wong cili ora iso opo-opo, itu bukan perkataan Alkitab. Iya. Mudeng. Ya. Mudeng, Pak. Dengkol. Ya. Walaupun kue orang cili, tapi Tuhanku Luar besar. Luar. dan Dia yang akan memampukan kita semua. Amin. Saudara. Amin. Ini yang menjadi kedahsyatan dari kuasa Roh Kudus. Kedahsyatan. Nah sekarang kita jadi bertanya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana Petrus yang biasa-biasa ini bisa mengalami kuasa Roh Kudus yang dahsyat tersebut? Mari kita lihat beberapa catatan yang sudah saya siapkan di sini. Ya. Sebelumnya, Petrus ini menarik diri dan kembali ke profesi yang lama. Apakah kau muridnya? Oh, enggak, aku enggak kenal. Apakah kau muridnya? Enggak, aku enggak kenal. Apakah kau muridnya? Enggak, aku tidak kenal. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Karena ada kekecewaan. Ada orang bilang karena ketakutan. Tapi saya bilang karena kekecewaan. Dia enggak takut loh. Buktinya waktu Yesus ditangkap, dia bilang dia keluarkan pedang toh. Lalu dia putuskan telinga prajurit itu. Berarti dia berani kan? Kalau dia sudah pegang pedang itu artinya dia berani mati. Tapi sekarang orang yang berani mati kok menyangkal Yesus? Itu karena dia kecewa dengan Yesus. Kenapa dia kecewa dengan Yesus? Karena Yesus tidak mau berperang. Betul kan? Karena Yesus tidak mau dia akan menjadi raja dunia. Makanya dia kecewa. Itu berarti semua ambisi pribadinya menjadi hilang. Melihat pemimpinnya seperti itu, ngapain saya ikut dia? Maka dia kecewa. Petrus yang tadinya kecewa menarik diri. Tetapi waktu disalib, Yesus melihat mukanya. Ya, Petrus menyesal kenapa dia berseperti ini. Lalu yang kedua, di tepi pantai, Petrus, mari kita pergi menangkap ikan. Yesus menghampirinya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Lalu kemudian ditarik Tuhan. Kenapa Yesus tidak langsung ngomel-ngomel dengan Petrus? Tidak, Yesus menggunakan memori yang lama. Bagaimana dia berjumpa pertama kali. Mulai hari ini, engkau dari Simon menjadi Petrus. Mulai hari ini, engkau menjala ikan menjadi penjala manusia. Dan Petrus diingatkan kembali. Lalu kemudian, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus tanya pada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali itu, saudara. Nah, hari ini, orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa adalah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ya, saudara. Amin. Ya, orang yang apa?
Mengasihi Tuhan, ya. Oke, orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saya mau bertanya pada saudara, apakah saudara benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, saudara pasti dipakai Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan itu memerlukan totalitas. Suami istri nggak bisa berkata, saya kasih kamu istriku ya 50% saja. 50% lagi tak bagi-bagi. Mati saya kalau ngomong gitu. Ya, totalitas begitu. Hidupku adalah hidup dia. Dompetku walaupun ditaruh di sini, tetapi pengaturan datang dari dia. Kan begitu kan? Ya rekeningku dia tahu. Kenapa? Karena mengasihi totalitas. Dan ketika saya mengasihi istri saya harus tahu bagaimana menyenangkan istri saya. Begitu. Apa yang istri saya mau? Itu yang pertama. Saya orang lapangan. Kalian suruh saya tidur di mana-mana, saya bisa. Tidur di kursi, bisa. Tidur di bis, bisa. Tidur di kereta, bisa. Tidur di pesawat, bisa. Yang nggak bisa, saya tidur di air. Kalau saya tidur di air, itu namanya direbus. Kan begitu dong? Nah, tapi kalau istri saya nggak bisa. Itu kekurangan dia. Makanya waktu kami jalan-jalan, saya hitung nih, saya pergi ke kota ini ya Maya, 5 hari kita di kota ini, supaya hari pertama kamu nggak bisa tidur, hari kedua ngeraba-raba, hari ketiga baru terlelap, hari ketiga terlelap, hari keempat bayar ganti rugi, hari kelima jalan lagi. Nah, Oke, baru kita bisa berjalan. Kenapa? Karena saya mengasihi, saya tahu begitu. Saya pagi tidur di sini, malam saya tidur di Amerika, lalu saya pergi kemana-mana, saya bisa tidur, tapi saya nggak mau pakai standar saya harus pakai standar yang saya kasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka standar hidup kita itu bukan aku lagi, tapi standar hidup kita itu adalah Tuhan. Sekali lagi, Tuhan. Nah, Petrus sampai pada titik dia mengasihi Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Lalu selanjutnya kita lihat, ya, Petrus juga dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Tadinya Petrus kan jaga hidupnya sendiri. Kenapa orang bawa pedang? Untuk jaga diri. Jaga diri. Saya pergi bawa pedang. Itu saya jaga diri. Nah sekarang pedang ada nggak di tangan Petrus? Nggak ada. Lalu dia harus berkorban. Waktu dia berkorban resikonya apa? Resikonya kan ditangkap toh? Resiko ditangkap. Tapi dia sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Biar Tuhan yang atur. Maka poin pertama dia mengasihi Tuhan. Yang kedua dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Nah setelah itu saudara, kedahsyatan turun. Roh Kudus turun. Lalu dia mulai berkorban. Tanpa penyerahan diri, tidak ada orang yang bisa mengalami kuasa Roh Kudus. Kalau kamu masih mengandalkan hidupmu, jangan pernah berharap Tuhan bisa ikut dalam hidupmu. Karena Tuhan tak pernah mau memaksa diri. Sekarang pertanyaannya, kau serahkan gak hidupmu kepada tangan Tuhan? Ya. Waktu 5 roti dan 2 ikan. Yang paling bahagia siapa? Bukan yang makan, bukan yang bungkus. Dan waktu itu belum ada orang Manado dan orang Jawa gitu. Ada Yolanda. Makanya kalau mak pergi kemana-mana tasnya pasti besar. Bukan isi yang besar. Kalau boleh pulang dibungkus makanan. Ya, saya katakan yang bahagia itu bukan yang makan, yang bahagia itu bukan yang bungkus. Tetapi yang bahagia itu adalah yang menyerahkan diri, memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa? Karena waktu dia serahkan, dia mengalami. Saudara, sudahkah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Ada amin. Amin. Kuasa Tuhan bekerja. Saya bersyukur perjalanan kali ini saya tekor, saudara. Tahu tekor? Tahu. Yang pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Tekor gitu ya. Makan terus sih Pak. Salah ibu jadi kalau udah saya makan.
Saya berangkat sampai di Samarinda, saya khotbah 6 kali. Ini cuti atau khotbah begitu ya? Yang nyuruh khotbah tak kira-kira 6 kali, saudara. Temanya beda-beda lagi begitu. Alamak begitu ya. Untung ini bukan lulusan Alkitab 3 tahun yang lalu, tapi 30 tahun yang lalu begitu. Jadi apapun itu. Lalu benih yang dulu saya tabur anak-anak remaja, sekarang mereka seumuran dengan saya. Musa, ini buat Musa. Musa ini buat Musa. Musa ini buat Musa. Ada satu ibu ya dengerin saya khotbah, dia maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, teman bilang kayaknya dia punya masalah. Tolonglah datang ke rumahnya. Saya sudah jadi tidak mau melakukan pelayanan pribadi karena terlalu banyak orang yang harus saya kunjungi kalau saya datang ke rumah. Lalu saya waktunya singkat, saya bilang, aku nggak bisa ngomong banyak, ayolah mari mampir ke rumah tempat aku tinggal, karena aku lagi mau bikinin pempek buat dia. Karena orang udah menyediakan rumah buat saya, sekarang saya mau balas dengan cara bikin pempek gitu loh ya. Karena saya tahu pempek buat tantangan saya itu enak gitu. Ya, lalu dia datang. Dan dia pun ngasih amplop. Semua dikumpul 20 juta. Berarti saya dapat berapa saudara? Dapat 26 juta. Ya 26 juta. Banyak kan 26 juta? Banyak. Berangkatlah saya ke Bandung. Sampai di Bandung, saya makan sih. Cuma habis 3 juta, saudara. Yang di Bandung itu murah-murah. 3 juta. Ada bos yang telepon. Mas Slamet, saya nggak bisa teman Pak. Mas Slamet butuh mobil dan supir nggak? Mobil dan supir begitu. Biasanya orang bilang kalau mau pakai mobil ambil saja. Saya nggak pernah mau pakai mobil orang. Pertama SIM saya sudah mati. Yang kedua saya malas nyetir di Indonesia. Mending gua naik Grab. Dan ini supir itu saya pakai. Anak pemuda yang saya layani ngajak makan dan sebagainya. Ini buat koko, termasuk jas ini dibelikan. Uniqlo. Nah, toh, diberkati lagi kan? Saya terbang ke Bangka. Waktu saya terbang di Bangka, mulai hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, hotel di sini, makan di sini. Sudah 20% habis. Sampai saya khotbah di STT, Sekolah Tinggi Teologi. Orang yang STT itu makanannya adalah sayur tahu tempe. Ketawa deh kan, namanya STT. Ada 19 mahasiswa yang mau pergi pelayanan. Saya teringat waktu saya mau diutus 2 bulan, tanggal 25 itu saya harus sediakan Indomie mancanegara. Karena 25, 26, 27, 28 itu duit saya sudah habis, menipis. Oh, mereka mahasiswa yang nggak punya uang. Tuhan gerakan hati saya. 1 orang 500.000, 19 orang 9,5 juta, saya kasih 10 juta. Tarik lagi kan keluar kan? Nah, udah tarik keluar ya. Itu sampai di Jakarta. Kami bilang, pergilah saya ke Manado. Gereja Gemi mengutus 13 pendeta. 13 pendeta masuk ke pedalaman. Sebelumnya saya dalam hati berkata, Tuhan saya mau tolong mereka. Tapi bagaimana caranya menolong? Tiba-tiba waktu bagian kami, Ibu Joyce di sebelah saya ngomong, tolonglah supaya ketua-ketua wilayah ini kumpulkan uang untuk tolong mereka. Ketua wilayah kan duduknya di situ tuh. Lalu saya duduknya di samping Ibu Joyce. Telinga saya paling dekat toh. Ya, telinga saya paling dekat. Langsung saya ambil mic. 13 orang, 1 orang 1 juta. 13 orang 13 juta. Lalu untuk bulan depannya kebutuhan hidupnya 2 juta 1 orang. Saya ambil 1 orang. Ya, saya akan bayarkan 1 tahun. 1 tahun kali 2 juta berarti 24 juta, tambah 13, 37 tambah yang di iman 10 juta, 47, belum lagi yang lain. Tekor nggak aku? Tekor loh? Kalau bisnis ini tekor, saudara. Ya kan dapatnya 26 toh. Keluarnya berapa? 50 kan ambil kan? Ya. Tapi apakah saya berkekurangan? Tidak, saudara. Tidak berkekurangan. Pulang sampai di rumah, ini buat Pak Slamet, ini buat Pak Slamet. Jumlahnya masih belum mencapai apa yang saya keluarkan. Lalu kemarin ada 1 orang spesial datang untuk nganterin aku. Dia bilang begini, Pak saya hari ini nggak datang ke gereja, ini buat Bapak. Jumlahnya masih belum mencapai 50 juta itu. Tapi buat saya percaya Tuhan sudah memberkati saya. Amin. Ini namanya apa saudara? Penyerahan diri.
Alkitab menulis ada Sakius nyumbangnya banyak. Betul kan? Setengah dari hartaku aku serahkan kepada engkau. Ada 5 roti dan 2 ikan. Ada janda miskin yang memberikan uangnya sekoin itu. Ya, uang sekoin itu. Nah, besar atau kecil itu sesuai dengan yang Tuhan berikan. Tapi pertanyaannya adalah, adakah penyerahan diri? Ya, ketika engkau mempunyai penyerahan diri, di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Hari ini kita datang ke gereja untuk apa? Belajar menyerahkan diri. Kalau kita tidak mau membuka diri, menyerahkan kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Petrus mulai dengan 2 ini. Yang pertama dia bertobat, toh. Yang kedua dia menyerahkan dirinya. Baru Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Banyak orang pergi ke gereja-gereja supaya terima urapan. Enggak, saudara, bukan kayak gitu. Bukan tangan pendeta bikin itu. Itu bukan, saudara, itu namanya perdukunan. Budak dong? Ya, itu namanya apa? Perdukunan, bukan kayak gitu. Bukan, saudara, itu perdukunan. Ya, di gereja kecil pun, kalau engkau percaya, engkau menyerahkan diri, engkau bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudara. Amin. Nah, hari ini kita orang-orang kecil. Kalau kita orang besar, kita nggak duduk di sini. Kita udah jadi nyonya di Indonesia. Betul kan? Kita orang yang meninggalkan Indonesia demi sebuah kehidupan yang lebih layak di Hong Kong. Seringkali kita berkata, saya wong cilik. Seringkali kita berkata, saya tidak bisa apa-apa. Tapi saya ingin katakan, Tuhan bisa pakai dirimu. Amin. Roh Kudus bisa bekerja. Amin. Ada banyak jiwa-jiwa di sebelah sana yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Adakah kau menyerahkan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan? Adakah kau menyerahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan? Saya ini keluar bukan hanya untuk makan. Sebenarnya makan itu sebagian daripada kegiatan saya selama 26 hari. Tapi saya rindu bekerja dan mengalami Tuhan dalam perjalanan 25 hari ini. Dari Mentok, kita naik mobil ke Pangkal Pinang itu 3 jam. 3 jam. Lalu kemudian supirnya bukan orang percaya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, kenapa lu nggak nginjili dia? Kenapa lu nggak sampaikan kabar baik buat dia? Nah, begini ya, kenal juga enggak. Bagaimana caranya? Makanya saya putar-putar lagu dulu kan. Kalian dengarkan di live-nya kan? Saya putar-putar lagu dulu. Lagu apa? Lagu, kalau nggak salah, Gereja Tua. Lalu setelah lagu-lagu Indonesia, saya masukkan Pamir Bojo. Setelah lagu Pamir Bojo, saya masukkan lagu The Goodness of God. Sampai kepada The Goodness of God selesai, saya bilang, kamu tahu nggak itu lagu isinya apa? Saya ceritakan kebaikan Tuhan kepada sang supir itu. Saya ceritakan kebaikan Tuhan. Ketika mobil stop, saya suruh penumpang yang lain turun. Lalu saya berkata, pekerjaanmu tiap hari warawiri, ke sana dan kemari. Bisa jadi kadang baik, kadang tidak baik. Mau nggak aku doakan kamu? Waktu saya doakan, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perdebatan agama. Tidak ada jurus DE. Tidak ada 4 hukum rohani. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan terjadi. Waktu saya di Samarinda, ada 1 orang yang hidungnya karena mungkin karena selang ya, udah kemakan separuh. Mukanya bikin aku kaget. Warnanya kayak hijau, bajunya listrik kayak gitu. Hijau. Ternyata dia kena apa, soal? Dia kena hepatitis yang kronis. Dia kena hepatitis yang kronis. Terus 2 orang itu pergilah, ingatkan dia lagi untuk percaya pada Tuhan Yesus. Saya datang ke rumahnya. Selesai datang ke rumahnya, saya bilang, sudah waktunya. Sudah waktunya. Waktu saya ada di Samarinda, istrimu suruh saya berulang-ulang ngomong supaya kau percaya pada Tuhan Yesus. Saya tinggalkan Samarinda itu 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah 30 tahun. Maukah kau percaya Tuhan Yesus? Dan dia berkata, mau. Saya doakan, minggu kemudian dia dibaptis. Ya. Kenapa saya mengalami ini? Karena bagi sebagian orang cuti, gak mau melayani. Tapi bagi saya pergi. Tuhan bersama dengan saya sudah serahkan hidup saya, biar Tuhan yang pakai. Saudara, Tuhan bisa pakai dulu.
Sekali lagi Tuhan bisa pakai dirimu. Tuhan bisa pakai kamu memberitakan Injil buat majikanmu. Ya, majikanmu kalau tidak benar bukan pindah majikan. Dan majikanmu nggak benar, kau berdoa. Bisa jadi kamu yang benar akan meluruskan majikan yang tidak Benar. butuh waktu, saudara. Bambu kalau udah miring, rotan kalau sudah miring, repot nggak lurusin? Repot. Perlu apa? Kesabaran. Kalau nggak sabar kita patah, toh? Ya. Betul kan, saudara? Perlu waktu. Nah, waktu itu adalah cara Tuhan bekerja. Dan hari ini kita sudah ada di Hong Kong, saudara. Saya mau kita semua mengalami kuasa Tuhan. Bukan pergi ke gereja A, B, C, lalu gitu. Bukan, saudara. Bukan. Tapi bagaimana semakin kita datang ke rumah Tuhan, semakin kita berkata, ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Kalau kita punya komitmen seperti ini, saudara, kedahsyatan kuasa Roh Kudus akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan bikin dunia menjadi tercengang-cengang. Ada amin, saudara? Amin. Sekali lagi, tercengang-cengang. Amin. Ketika orang berbicara tentang kehidupan buruh migran yang antik-antik, ya, yang foto berdua pakai boneka-boneka, ya, yang kalau kumpul-kumpul kerjanya cuma karaoke, minum-minum, tetapi kalian menghasilkan cerita bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupmu untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Itulah karena kuasa Roh Kudus. Saya tantang. Kita sudah setengah tahun bicara tentang the life and the teaching of Paul. Hari ini sampai satu titik, Roh Kudus sudah dicurahkan. Saatnya aku pun mau dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, aku mau dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus, ubah aku. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Tolong aku, Bapak. Sampai pada akhir tahun ini, ada satu orang yang saya bawa ke rumah Tuhan. Siapa yang berjanji demikian, angkat tangan. Tolong aku, Tuhan. Pakai aku, Tuhan. Ya. Angkat tangan. Ini menjadi komitmen hari pertama. Tuhan akan tolong. Tuhan, saya banyak ngomong. Tolong aku, Tuhan, untuk bisa ngomong Injil buat orang yang belum percaya. Ada banyak orang di sekitarku yang belum percaya. Angkat tangan. Hidup di Hong Kong bukan sekedar uang dolar, tapi hidup di Hong Kong adalah kesempatan untuk melayani. Hidup di Hong Kong adalah kesempatan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hidup di Hong Kong adalah kesempatan untuk membawa kabar baik buat orang yang belum percaya. Ingat, Petrus bisa dipakai oleh Tuhan, saudara pun bisa dipakai oleh Tuhan. Angkat tanganmu, dan kiranya Tuhan melihat tekadmu hari ini. Jangan hanya kumpul dengan teman-teman sekampung saja. Boleh kumpul dengan teman-teman sekampung, tapi jangan lupa, saya ada di Hong Kong bukan sekedar dolar, tapi saya ada di Hong Kong oleh karena Tuhan sudah taruh saya di Hong Kong. Tuhan mau pakai saya dengan luar biasa. Amin. Tuhan mau pakai saya untuk membawa kabar baik ini. Amin. Untuk orang yang belum percaya. Bapak, terima kasih Kau sudah melihat anak-anakmu mengangkat tangannya. Tuhan sempurnakan tekad dan penyerahan hidupnya, supaya kami boleh melihat ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa kembali terjadi di tempat ini. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Bapak, dan sekarang kami akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Buka hati kami untuk kembali mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.